Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, karena insya Allah 2 bulan lagi ya pelaksanaan ibadah haji akan dilaksanakan. Jadi tidak kalah penting Bapak Ibu, yang namanya ibadah itu diusahakan supaya berilmu terlebih dahulu, barulah beramal. Itu tuntunannya seperti itu. Baik, di video ini Abah akan jelaskan mengenai 8 janji Allah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini Abah akan jelaskan 8 janji Allah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummuhu. Hadis sahih ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang haji karena Allah dan saat pelaksanaan ibadah hajinya itu dia tidak rafas dan juga tidak melanggar peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya, peraturan-peraturan hajinya, maka setelah haji dia sebagaimana baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Dengan kata lain, setelah haji itu dia tanpa dosa. Nah, itu keutamaan orang yang haji. Nah, berarti Bapak Ibu mau melaksanakan ibadah haji dengan mengumpulkan uang, waktu yang cukup lama, uangnya juga besar. Karena apa? Karena ada pahalanya. Ya, pahalanya tadi, ya, jadi janji Allah. Kalau orang itu haji, kemudian dia tidak rafas, kemudian dia tidak melanggar aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka setelah dia pulang dari haji, maka seluruh dosanya itu terhapus, sebagaimana ia baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Itu hadisnya, hadis sahih. Nah, itu berarti balasan, yang pertama balasan orang yang haji. Yang kedua dijelaskan ada dalam hadis Tirmidzi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yanfil kiru khawbatal hadid wa dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajatil mabrurah thawabun ilal jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi bersabda, mengikut sertakanlah kalian pada haji dan umroh. Maka sesungguhnya haji dan umroh itu dapat menghilangkan kefakiran. Ingat ya, dapat menghilangkan kefakiran dan juga dapat menghapus dosa-dosa. Sebagaimana pandai besi yang membersihkan pada kotoran atau karat-karat yang ada pada besi, yang ada pada emas dan perak. Dan tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang haji mabrur, kecuali balasannya yaitu surga. Nah, berarti yang kedua, ya, janjinya Allah bagi orang yang haji adalah Allah akan hilangkan kefakirannya. Berarti nanti sepulang dari haji, orang yang haji itu dijamin oleh Allah tidak akan menjadi orang yang fakir. Dengan catatan, pertama, hajinya itu tadi niatnya karena Allah. Tidak rafas, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian niatnya tidak tercampur dengan ujub, tidak tercampur dengan sifat riya. Dan tentunya
Ya, bagaimana caranya supaya amalannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, itu syaratnya agar betul-betul tadi ya, apa yang Allah janjikan itu bisa didapat. Jadi harus ada syaratnya. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan haji sesuai dengan kriteria yang Abah jelaskan, hajinya menjadi haji yang diterima, menjadi haji yang mabrur. Tuh ya. Nah, kemudian ya, masih yang kedua, balasan bagi orang yang haji adalah dosa-dosanya itu dihilangkan oleh Allah. Ya, dicontohkan dalam hadis ini sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada besi. Karat-karatnya dibersihkan. Ya, dibersihkan kembali supaya betul-betul bersih, murni kembali. Balasan bagi haji mabrur kecuali balasannya yaitu surga. Jadi tidak ada balasan yang pas untuk orang yang haji, hajinya mabrur kecuali surga. Selanjutnya yang ketiga, janji Allah untuk orang yang haji terdapat ya, dalam hadis An-Nasa'i dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi salasa, al-ghazi wal haju wal mu'tamir. Adapun tamu-tamu Allah itu ada 3. Yang pertama yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang fi sabilillah. Itu merupakan tamu Allah. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu juga tamu Allah. Dan yang terakhir yaitu orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, ketiga orang ini termasuk tamu Allah. Berarti orang yang haji itu merupakan orang yang spesial di hadapan Allah karena merupakan undangan dari Allah. Tamu itu kan diundang. Itu janji Allah, orang yang haji itu merupakan tamu-tamu istimewa Allah. Luar biasa. Selanjutnya yang keempat, orang yang haji ini merupakan orang yang spesial di hadapan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir wa shogir wa doifi wal mar'atil haji wal umrah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi bersabda, jihadnya orang yang sudah tua, kemudian jihadnya anak-anak, maksudnya anak kecil, kemudian jihadnya orang yang lemah, dan jihadnya seorang wanita, yaitu dengan melaksanakan haji dan umroh. Nah, berarti orang yang haji atau umroh itu keutamanya menyamai dengan perang di jalan Allah. Sama dengan dia perang fi sabilillah. Jadi perangnya untuk orang-orang yang lemah, orang yang sudah tua, anak-anak, ya, orang yang sudah sakit-sakitan. Bahkan perangnya untuk wanita yaitu dengan cara melaksanakan haji dan umroh. Nah, sedangkan orang yang berperang di jalan Allah itu luar biasa, Pol. Ya, pahalanya surga. Nah, itu jaminan dari Allah seperti itu. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, ada dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji, an-nafaqatu fi sabilillahi bisab'i mi'ati di'fin. Hadis riwayat Ahmad. Nabi bersabda, biaya yang dikeluarkan untuk orang yang melaksanakan haji itu sebagaimana orang tersebut mengeluarkan sedekah ya, untuk sabilillah, di mana ya, pahalanya itu dilipat gandakan sampai dengan 700 lipatan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berarti Bapak Ibu, orang yang haji itu kan mengeluarkan biaya tidak sedikit, bahkan sampai puluhan juta. Luar biasa. Nah, apa-apa yang dikeluarkan itu, baik itu daftar hajinya, kemudian beli barang-barangnya, beli obat, ya, beli oleh-oleh, semua yang dikeluarkan oleh orang yang haji itu, semuanya itu
akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 700 kali lipatan sebanding dengan orang yang sodako. Luar biasa. Nah, kemudian penjelasan yang keenam. Ada dalam hadis Tabrani dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kharaja hajan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, famata, kemudian wafat dia, ya, maksudnya meninggal pada saat melaksanakan ibadah haji, kataballahu lahu ajral haji ilal yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian pada saat haji dia wafat atau meninggal, maka Allah akan menulis baginya, ya, itu pahala haji sampai hari kiamat. Ditulis oleh Allah pahala haji sampai hari kiamat. Nah, penjelasan dalil ini atau hadis ini, orang yang haji kemudian pada saat pelaksanaan hajinya dia itu meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus sampai hari kiamat, yaitu pahalanya sama dengan dia haji setiap tahun. Kan kalau haji kan setiap tahun pelaksanaannya. Nah, sama dengan dia haji terus-menerus, setiap tahun haji. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sedangkan orang yang haji pahalanya apa? Pahalanya diampuni dosa-dosanya. Tadi yang pertama kan ada hadisnya, sebagaimana dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Kemudian, ya, dijelaskan dalam hadis lain itu kan, orang yang haji mabrur itu balasannya, ya, tidak ada balasan yang setimpal untuk orang yang haji mabrur kecuali surga. Berarti luar biasa, Pol. Kalau umpamanya ada orang yang haji, kemudian pada saat pelaksanaannya meninggal, maka dia menjadi orang yang beruntung. Karena nanti di alam kuburnya, dia tetap akan mendapatkan kiriman pahala. Ya, akan mendapatkan pahala dari Allah setiap tahun haji terus. Haji lagi. Luar biasa. Nah, kemudian, ya, yang ketujuh, nih hadisnya cukup panjang, saya jelaskan saja langsung. Ada dalam hadis riwayat Hakam, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang haji dari Mekah dengan berjalan kaki sampai kembali lagi ke Mekah, maka Allah akan menulis baginya setiap langkahnya itu pahala 700 kebaikan. Dan setiap kebaikan itu semisal kebaikannya tanah haram. Nah, kemudian sahabat ada yang bertanya, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan kebaikan tanah haram itu, Nabi? Kemudian Nabi menjawab bahwa setiap satu kebaikan tanah haram itu sama dengan 100.000 kebaikan yang dikerjakan di luar tanah haram. Itu yang dimaksud dengan, ya, namanya kebaikan tanah haram. Nah, adapun penjelasannya itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang haji itu kan dari Mekah. Ya, Bapak Ibu, insya Allah orang Indonesia, karena umumnya kan hajinya haji tamatu, melaksanakan umroh terlebih dahulu, setelah selesai umrohnya, kemudian menetap di Mekah. Nanti pada saat tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, barulah melaksanakan haji. Berangkat tuh dari Mekah menuju ke Arafah, ada yang ke Mina, ujung-ujungnya nanti ke Arafah. Karena tanggal 9 kan wukuf. Dari situ terus berlanjut, ya, sampai kurang lebih 6 hari. Nah, itu semua berpahala, Bapak Ibu. Pahalanya apa? Pahalanya setiap langkah itu dicatat oleh Allah, yaitu pahalanya 700 kebaikan. Nah, sedangkan, ya, 700 kebaikan ini dikalikan lagi 100.000. Nah, ini berarti silahkan dari sekarang supaya dimantapkan hatinya, yang pertama jangan sampai salah niat. Terus dari mulai awal, kemudian di pertengahan, sampai nanti kepulangan, tetap, ya, istiqomah niatnya karena Allah. Nah,
Untuk niat ini adanya di dalam hati. Perlu belajar. Yang namanya belajar menoto hati agar selalu niat karena Allah. Karena percuma Bapak Ibu, biar haji setiap tahun pun, kalau di dalam hatinya tercampur dengan sifat ujub, tercampur dengan sifat riya. Namanya sifat riya itu Bapak Ibu, berarti pelaksanaan ibadah hajinya karena ingin didengar, karena ingin dilihat, nih saya bisa haji berulang-ulang. Kemudian, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka Allah tidak menerima semua amalannya alias sia-sia. Nah, untuk itu, pesan Abah, supaya bisa menjaga hati, jangan sampai terbersit di dalam hatinya, niatnya tercampur dengan sifat ujub, sifat riya. Sifat ujub itu apa, Abah? Sifat ujub itu adalah sifat yang ada pada diri manusia, di mana dia merasa lebih daripada orang lain. Nah, kemudian dari situ timbullah sifat yang namanya sifat riya. Karena ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat. Nah, ini nasihat Abah supaya diperhatikan. Karena akan berakibat fatal. Capek-capek ibadah, tapi Allah tidak terima kalau niatnya tercampur dengan tadi yang Abah jelaskan, yaitu sifat riya. Nah, adapun yang namanya ibadah haji ini kan tadi Abah sudah jelaskan. Butuh biaya besar, waktu, tenaga, semuanya tercurah. Jangan sampai sia-sia. Di antaranya diusahakan supaya berilmu terlebih dahulu. Ya. Bagaimana caranya? Caranya, nah kebetulan Abah itu membuka kelas haji. Kelas bimbingan haji. Ya, siapa yang ingin memperbanyak ilmunya, memperdalam ilmu hajinya, monggo silahkan bisa menghubungi Ibu Nur supaya ikut, ya maksudnya ikut kelas haji. Ada kebetulan, ini Abah juga barusan mengajar kelas haji khusus. Beliau ini dari Kalimantan dan akan melaksanakan haji khusus. Ya memang itu suatu pembelaan, pengorbanan Bapak Ibu. Karena tidak semua ilmu haji ini dikuasai oleh seseorang. Karena ilmu haji atau ilmu umroh ini, ya, amalan yang tidak tiap hari dikerjakan. Sehingga butuh, sangat-sangat butuh sebagai bekal ilmu. Ya, terkadang orang itu hanya sibuk mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kebutuhan yang lainnya. Kadang-kadang terabaikan yang namanya ilmu. Padahal tadi, ilmu ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Ya, supaya betul-betul Bapak Ibu itu sebelum beramal berilmu terlebih dahulu. Ini hanya mengingatkan Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian yang ke-8, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ya, kita singkat saja. Tadi penjelasan tadi ada dalam hadis riwayat Hakam. Kemudian ini masih ada dalam hadis riwayat Tobroni dijelaskan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya engkau rajul, ketika sengaja keluar dari rumahmu, datang menuju ke Baitullah dengan naik unta, zaman dulu kan umumnya naik unta, kalau sekarang naik bis, maka Allah akan menulis bagimu pahala satu kebaikan dan juga ya akan dihapus satu kesalahannya. Nah, hadis ini memperkuat dari hadis yang tadi di atas, satu langkah ditulis satu kebaikan, kemudian ditulis oleh Allah juga dihapus kesalahannya. Sedangkan orang yang haji itu berapa langkah dia? Ya. Jadi diperkuat yang tadi ya, bahwa selain mendapatkan pahala yang begitu pol, setiap langkah dihapus kesalahannya, dihapus kejelekannya, dihapus dosa-dosanya. Luar biasa. Dengan adanya penjelasan yang 8 tadi, jadi Allah menjanjikan kepada orang yang haji itu 8 ya, janji Allah. Nah, di sini Abah juga mengingatkan sekali lagi, apabila Bapak Ibu membutuhkan keilmuan masalah haji dan umroh, Abah sudah membuka kelas haji dan umroh secara online Zoom, secara private. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Nur. Nanti ada beberapa syarat-syaratnya. Nah, kemudian insya Allah nanti akan mendapatkan buku panduan khusus. Yang pertama, buku panduan khusus ya tata cara ibadah umroh.
Karena apa? Karena kan nanti Bapak Ibu yang dari Indonesia ini umumnya haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum haji. Kemudian akan mendapatkan buku tata cara sholat-sholat sunnah, dzikir, dan lain sebagainya. Kemudian akan mendapatkan ya, buku tata cara haji lengkap. Nah ini Abah buatkan khusus. Ya, tidak ada di luar. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi siapa? Ibu Nur ya, untuk bisa ikut ya, belajar di kelas bimbingan haji secara private. Ya, memang ada persyaratan-persyaratannya karena memang tadi yang namanya ilmu haji ini luar biasa banyak sehingga membutuhkan waktu. Biasanya Abah itu dalam mengajar bimbingan haji ini sampai 5 kali pertemuan supaya paham. Nah, kemudian juga nanti akan mendapatkan bimbingan langsung dari WA. Jadi pada saat pelaksanaan ibadah hajinya terus dimonitor. Silahkan Bapak Ibu barangkali dari segi keilmuannya bingung, ya, pada saat hajinya silahkan komunikasi langsung dengan Abah melalui handphone Ibu Nur. Ya, karena selama ini Abah seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ikut bimbingan haji, nanti setelah bimbingan pun tetap dimonitor, ya, siap menerima umpamanya pertanyaan-pertanyaan sampai kapan? Sampai kepulangan, sampai selesai hajinya. Itu ya. Harapannya apa? Harapannya Bapak Ibu bisa sukses ibadah hajinya. Kemudian juga harapannya tadi ilmu Abah ini bisa bermanfaat. Itu harapannya. Dan mengenai keilmuan ini Bapak Ibu, ini merupakan perjuangan Bapak Ibu. Pembelaan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mempersungguh. Ya, karena ingin mendapatkan tadi kan balasannya juga surga. Jadi usahakan ya, untuk haji ini supaya diperbanyak ya, ilmunya. Supaya betul-betul nanti maksimal dalam pelaksanaannya. Nah, itu harapan Abah seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Dan bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini ya sering menonton video-video Abah, ya, Abah mensyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Hanya saja kemarin ini beberapa kali YouTube ini menginformasikan bahwa masih banyak sekali yang menonton channel Abah ini belum mengklik subscribe. Silahkan diklik sekali saja subscribe-nya ya. Kan ada tulisan subscribe. Silahkan diklik sekali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali sama dengan tidak subscribe. Kenapa Abah sarankan seperti itu? Karena dari YouTube-nya kalau Bapak Ibu sudah subscribe, berarti nanti sering tayang tuh video Abahnya di YouTube-nya. Jadi bisa bertahan di YouTube itu. Tujuannya seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.